Bab 921, Menunggu. Tiga Raja Penyihir telah menemui ajalnya. Yang pertama adalah Raja Segudang, yang sisa umurnya akhirnya berakhir. Ketika sang pertama kali bertemu dengannya, Raja Segudang hanya memiliki waktu kurang dari 5.000 tahun, dan sekarang waktunya telah habis. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Mana Raja Segudang dipindahkan ke lingkungan pewaris dan disimpan di lokasi netral untuk turnamen mendatang. Adapun dua Raja Penyihir lainnya, salah satunya adalah anggota keluarga Twilight Dash, seorang sosok tua yang telah lama mengabdi. Yang lainnya adalah Raja Penyihir baru yang baru-baru ini diakuisisi oleh Lightning Manor, meskipun mereka masih tetap berada di alam Raja Penyihir awal, karena kemajuan dalam alam Raja Penyihir membutuhkan waktu yang cukup lama. Suatu hari, Raja Penyihir tertua dari keluarga Twilight Dash melancarkan serangan terhadap Raja Penyihir baru dari Lightning Manor. Mana dari Raja Penyihir keluarga Twilight Dash tersebar ke dunia karena mereka tidak diizinkan menyimpannya. Di sisi lain, mana yang ditinggalkan oleh Raja Penyihir baru dari Lightning Manor tetap bersama mereka. Karena Raja Penyihir mereka sebelumnya telah meninggal karena pelanggaran peraturan, Lightning Manor memiliki hak istimewa untuk memilih anggota lain untuk menjadi Raja Penyihir yang baru. Hal ini mengakibatkan keluarga Twilight Dash kehilangan Raja Penyihir sementara Lightning Manor tidak mengalami nasib yang sama. Namun apa tujuan di balik tindakan keluarga Twilight Dash? Itu semua terkait dengan turnamen mendatang untuk Kaisar Penyihir masa depan. Dengan hanya sekitar 46.000 tahun tersisa hingga turnamen, Lightning Manor membutuhkan kartu truf mereka, yang mampu menantang Raja Kematian yang disucikan, untuk menjadi Raja Penyihir sesegera mungkin. Namun, kartu trufnya sudah menghadapi kerugian sekitar 30.000 tahun dibandingkan dengan King Sanctified Death. Jika mereka tidak segera memperoleh status Raja Penyihir, bahkan seorang penyihir dengan 6 indera roh pun tidak dapat menjembatani kesenjangan sebesar itu. Kerajaan tidak mengetahui siapa senjata rahasia Lightning Manor, jadi mereka memutuskan untuk mengorbankan salah satu Raja Penyihir tertua mereka, yang akan segera binasa, sebagai ganti Raja Penyihir terbaru dari Lightning Manor. Tentu saja, Lightning Manor mengangkat Mage Lord lainnya ke posisi Mage King. Individu ini sebelumnya adalah seorang guntur dan memiliki 4 rasa roh. Namun, karena mereka pernah bekerja di departemen pesaing yang penuh rahasia, mereka relatif tidak dikenal oleh dunia luar. Raja Penyihir yang baru menyadari kematian mereka yang akan datang, diperkirakan akan dikorbankan oleh Raja Penyihir lainnya dalam beberapa ribu tahun, hanya untuk memastikan keamanan. Namun Thunder menerima nasib ini. Umur mereka akan berakhir dalam 3.000 tahun. Selain itu, jalur ini akan menjadikan mereka salah satu dari sedikit Raja Penyihir langka di dunia, yang sepadan dengan harganya. Menariknya, Lightning Manor memiliki Mage Lord lain dengan Spirit Sense 5 kali lipat, tetapi mereka memutuskan untuk tidak meninggikannya. Pertama, Raja Penyihir itu kemungkinan besar akan muncul sebagai pemenang di turnamen tersebut. Kedua, mereka juga akan dibunuh oleh Raja Penyihir, yang pada dasarnya menyia-nyiakan Raja Penyihir dengan 5 Sense Roh. Tuan Penyihir dengan 5 Sense Roh itu membutuhkan sekitar 10.000 tahun lagi untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk memenangkan turnamen. Peristiwa ini mempunyai dampak yang signifikan di dunia. 1000 Raja Penyihir binasa, dan bahkan mana Raja Penyihir tersebar ke seluruh dunia. Kepadatan mana hampir 2 kali lipat, menunjukkan betapa rendahnya kepadatan mana di atmosfer sebelum perang. Dengan peningkatan mana, banyak penyihir yang mampu memahami konsep dengan lebih mudah. Lagi pula, semakin banyak mana yang dikelilingi, semakin jelas fungsinya. Selain itu, jumlah Beast Lord di pulau-pulau tersebut sedikit meningkat, meskipun masih belum cukup untuk menghasilkan seorang raja. Namun, dampaknya terhadap monster yang lebih lemah sangatlah besar. Binatang buas di 5 alam pertama maju dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Dunia sedang mengalami transformasi. Namun demikian, perubahan ini tidak berdampak signifikan pada perang yang sedang berlangsung, dan Istana Penghakiman masih ragu-ragu mengenai apa yang harus dilakukan terhadap garis tersebut. Permaisuri Kematian masih membutuhkan sekitar 500 tahun lagi untuk memutuskan kontrak, setelah itu masalah ini tidak lagi menjadi perhatian. Namun, hingga saat itu, mereka harus menghadapi masalah tersebut. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu sampai Permaisuri mengakhiri kontrak. Saat mereka mempertahankan garis, mereka dengan cepat kehilangan Mage Lord. Karena itu, mereka memilih untuk melepaskannya. Tindakan ini tidak melanggar aturan karena hanya sekedar menelantarkan wilayah, bukan mengalihkannya untuk merugikan pihak lain. Selain itu, meninggalkan wilayah-wilayah ini adalah keputusan yang logis karena menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada manfaatnya. Ketika Lightning Manor menyadari bahwa Istana Penghakiman tidak segera merebut kembali wilayah yang direbut oleh Sang, mereka mengambil risiko yang signifikan dan menyerang seluruh lapisan pertama barisan. Anehnya, Istana Penghakiman tidak melakukan apapun. Selanjutnya, Kerajaan Daratan dan Langit juga menyerang lapisan pertama. Dalam waktu 1 jam, jalur tersebut menyusut hingga lebarnya 400.000 km. 1 jam kemudian, jaraknya berkurang menjadi 200.000 km. Akhirnya, garis itu hilang seluruhnya, dan Istana Penghakiman kembali ke ukuran aslinya. Lightning Manor memperoleh wilayah yang luas, panjang 1 juta kilometer dan lebar 300.000 km, awalnya milik Kerajaan Daratan dan Langit. Akibatnya, Kerajaan Daratan dan Langit harus merebut kembali bagian kerajaan mereka, yang terbukti menantang karena pihak yang bertahan selalu memiliki keuntungan.
Terlebih lagi, Lightning Manor tidak mengerahkan banyak tenaga, mengetahui bahwa mereka pada akhirnya akan kehilangan wilayah itu. Mereka menghindari pertempuran yang berisiko dan hanya terlibat dalam pertemuan yang aman. Akhirnya, Kerajaan Daratan dan Langit berhasil merebut kembali wilayah tersebut, namun mereka kehilangan sekitar 100 raja penyihir dalam prosesnya, sedangkan Istana Petir hanya kehilangan 7 karena pendekatan mereka yang hati-hati. Terakhir, karena putusnya kontrak, Lightning Manor mendapatkan kembali seluruh zonanya di Tenggara dengan memanfaatkan raja penyihir yang melemah untuk melenyapkan penyihir leluhur Istana Penghakiman. Pada akhirnya, Istana Penghakiman mendapati diri mereka terkurung pada posisi semula, dan pada dasarnya menghilang dari perang. Selama 500 tahun berikutnya, hanya 2 kerajaan lainnya yang akan melanjutkan serangan mereka ke Lightning Manor, tapi karena Istana Penghakiman tidak membantu, mereka melanjutkan dengan hati-hati. Semua kekaisaran memasuki keadaan setengah gencatan senjata, menunggu saat permaisuri kematian akan memutuskan kontrak. Bab 922, lebih banyak isolasi. Perang mencapai keadaan tenang, dan Sang tidak lagi dibutuhkan di garis depan. Daerah perbatasan antara Lightning Manor dan Istana Penghakiman ditetapkan sebagai zona penyihir tinggi, sehingga Istana Penghakiman dapat menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertahanan. Karena Istana Penghakiman telah sepenuhnya diusir dari wilayah Istana Petir, hanya sedikit yang bisa dicapai Sang di sana. Dia menghabiskan beberapa hari fokus untuk merebut kembali beberapa wilayah dari 2 kerajaan lainnya, tetapi mereka tidak melakukan banyak perlawanan. Tampaknya mereka tidak terlalu bertekad untuk mempertahankan wilayah ini selama 500 tahun ke depan, dan lebih memilih untuk membiarkan perang mereda untuk saat ini. Akhirnya, perdamaian menyelimuti dunia. Selama 500 tahun berikutnya, banyak generasi manusia akan lahir dan mati. Legenda mereka menceritakan perang kuno yang pernah melanda dunia selama ribuan tahun. Namun perang telah benar-benar berakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, periode gencatan senjata ini hanyalah jeda singkat bagi kekaisaran. Sang menarik diri dari garis depan setelah 10 tahun pertempuran kolektif, di mana ia secara strategis menempatkan ribuan bendera penyerangan. Sang kemungkinan besar adalah satu-satunya alasan mengapa Lightning Manor tidak didorong ke wilayah barat laut kekaisaran mereka. Aturan perang sangat mengutamakan kekuatan pertempuran, dan satu individu yang memiliki kekuatan pertempuran luar biasa bisa memberikan dampak yang luar biasa. Mundur dari garis depan, Sang kembali ke penghalang isolasi di utara. Prioritas pertamanya adalah mencapai alam Raja Pedang awal. Semakin tinggi rilamnya, semakin mudah baginya untuk memahami tujuan dan konsep. Selain itu, dia tidak perlu lagi berada di level yang lebih rendah karena dia tidak dapat menemukan lawan yang layak lagi. Roda afinitas telah kehilangan kegunaannya, dan dia telah menang atas Beast Lord terkuat ketika dia masih berada di alam penghancur kekosongan. Selain itu, Sang tidak terlalu suka melawan manusia, karena mungkin ada calon pengkhianat di antara mereka. Jika lawan melihat sesuatu yang mencurigakan, mereka mungkin mempertaruhkan segalanya untuk melenyapkan Sang. Akibatnya, Sang mendapati dirinya kekurangan lawan. Namun, dia punya ide di mana dia bisa menemukannya. Alih-alih menghubungi Kaisar Petir, kali ini Sang menghubungi Amarius. Dia meminta ruang isolasi yang terbuat dari bahan tingkat ke-8, dengan ukuran hanya 1 kilometer. Amarius meluangkan waktu sejenak untuk menghitung persyaratan dan menyatakan keprihatinannya tentang jumlah biji kuat yang dibutuhkan, serta keterlibatan Raja Penyihir dalam proses pembuatannya. Sang menyarankan untuk melibatkan Ratu Heart Devil, yang, sepengetahuannya, tidak sibuk dengan tugas lain. Amarius memperingatkan Sang agar tidak berbicara tentang rekan-rekannya dengan cara seperti itu, mengingatkannya bahwa Ratu Heart Devil masih menjadi Raja Penyihir yang bekerja untuk Lightning Manor. Sang bersikeras, dan setelah hening sejenak, Amarius mengakui bahwa Emilia mungkin memang pilihan yang tepat. Namun, dia menyebutkan bahwa hal itu akan memakan waktu beberapa tahun dan menghabiskan sebagian besar poin kontribusi Sang. Sang menerima persyaratan ini dan memberitahu Amarius bahwa dia akan menghubunginya lagi sekitar 1 abad. Percakapan dengan Amarius jauh lebih mudah bagi Sang dibandingkan dengan Ratu Cahaya Bintang. Sang telah meminta ruang isolasi ketika dia mencapai tahap akhir dari alam Raja Pedang. Niatnya adalah menemukan lawan yang bisa menyainginya tanpa mengungkap rahasianya, dan kekejian adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Meskipun Sang telah melawan beberapa kekejian sebelumnya, pertemuan tersebut tidak pernah benar-benar serius, karena otoritasnya selalu menekan mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk menimbulkan ancaman. Namun, Sang yakin dia bisa meyakinkan para kekejian untuk melibatkannya dalam pertarungan yang sesungguhnya. Untuk saat ini, Sang kembali ke ruang isolasinya dan menguji kekuatan sebenarnya dari yang lebih kuat. Meskipun dia tidak yakin dengan tingkat material yang tepat, Sang tanpa henti menghantam dinding ruangan, secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Bahkan menggunakan kekuatan penuhnya, dindingnya tetap utuh. Sang kemudian menggunakan Void Break, memberikan pukulan yang lebih kuat yang mengakibatkan lengannya sendiri patah. Saat dinding bergetar, ia menyebarkan gaya melalui getaran, seperti pedang. Sang mencoba melakukan hal yang sama dengan pedangnya, tetapi tembok itu tetap kokoh. Menambahkan bilah kematian ke pedangnya dan memanfaatkan Void Break untuk lebih meningkatkan kekuatannya, Sang berhasil meninggalkan goresan, meskipun kedalamannya hanya setengah sentimeter dibandingkan dengan tembok besar itu. Sang menyimpulkan bahwa materi tersebut kemungkinan besar berasal dari peringkat ke-7 menengah. Bahan-bahan seperti itu tidak bisa dihancurkan oleh Raja Penyihir tingkat ke-7 awal, dan hanya beberapa jenius luar biasa yang bisa mencapai prestasi itu.
Untuk saat ini, material peringkat ketujuh menengah sudah cukup. Selama Sang tidak melepaskan kekuatan penuhnya ke dinding, itu sudah cukup bahkan untuk alam Raja Pedang awal. Puas dengan penilaiannya, Sang memanggil Raja Kekejian awal untuk mengukur kekuatannya dan menentukan apakah dia bisa membujuknya untuk terlibat dalam pertarungan sesungguhnya. Babak 923, Bola Hitam. Setelah Sang berhasil memanggil Raja Kekejian awal, dia berusaha menjalin komunikasi dengannya. Kekejian tidak mempunyai pikiran atau naluri, hanya mewujudkan kekuatan kehancuran yang mirip dengan api. Namun, Sang memperhatikan bahwa para Raja Kekejian lebih rumit daripada rekan-rekan mereka yang lebih lemah. Meskipun sedikit berbeda, Sang dapat melihat bahwa para Raja Kekejian memiliki tingkat kerumitan yang sedikit lebih tinggi. Hal ini membuat Sang mencoba berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Setelah beberapa waktu, Sang merasakan bahwa Raja Kekejian ini memiliki pikiran yang sederhana, mungkin tidak lebih pintar dari seekor serangga, namun masih lebih cerdas dari sekedar api. Awalnya, penguasa kekejian menolak perintah Sang untuk membunuhnya, karena nalurinya menentukan kepatuhan daripada menyakiti. Namun, setelah beberapa bujukan, Sang berhasil meyakinkan Raja Kekejian untuk menyerangnya. Sayangnya, serangan itu lemah, dan Sang dengan mudah menangkisnya karena kekuatannya yang unggul. Tidak terpengaruh, Raja Kekejian melancarkan serangkaian serangan yang semakin kuat, namun Sang dengan mahir menangani masing-masing serangan. Akhirnya, Sang membujuk Raja Kekejian untuk mengaktifkan domain entropinya, tapi ini tidak berpengaruh padanya. Mengingat pengalaman masa lalu, Sang teringat kekebalannya terhadap domain entropi dari kekejian lain sementara yang lain terpengaruh. Sang kemudian memutuskan untuk mencoba eksperimen yang menarik, mencoba mengubah penguasa kekejian menjadi mana netral. Yang mengejutkannya, tubuh kekejian melepaskan mana netral, tapi bukannya menghilang, malah mengalami transformasi. Sang dengan hati-hati mengisolasi dan menampung mana netral yang dilepaskan oleh kekejian, menyebabkan bentuk fisiknya perlahan-lahan kehilangan ciri khasnya. Saat transformasi selesai, dua bola muncul, satu berisi mana netral dalam jumlah besar, dan yang lainnya adalah bola hitam yang sangat gelap bahkan lebih gelap dari mana kegelapan atau kematian. Bingung, Sang memusatkan perhatian pada bola hitam, menyadari bahwa bola itu terasa berbeda dari mana biasa, dalam kondisi perubahan dan transformasi yang konstan. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu adalah antimateri untuk mana, Sang mempertimbangkan sumber ledakan yang sangat kuat dari kekejian. Penasaran, Sang mengulurkan jarinya untuk menyentuh bola itu, menemukan bahwa itu tidak mempengaruhi spirit sense-nya, penggunaan mana tertentu. Namun, ketika dia menyentuhnya dengan lengan kirinya, ia bereaksi secara drastis, menghabiskan sebagian lengannya dan melepaskannya kembali sebagai energi murni. Lengan buatannya, yang diberikan oleh Kaisar Petir, tetap tidak terpengaruh, membuat Sang menyadari sifat selektif dari interaksi bola hitam. Mencoba mengendalikannya, Sang mendapati keinginannya tidak efektif, dan dia beralasan bahwa bola hitam itu sepertinya membakar penanda kecil dari keinginannya, mirip dengan antena untuk instruksi mana. Mencoba eksperimen lebih lanjut, Sang menyentuh bola itu dengan lengan kanannya, yang mengakibatkan lengan bajunya hilang tetapi tidak membahayakan karena kepadatan mana yang lebih rendah di pakaiannya. Meskipun dia biasa mengendalikan kekuatan alam, kehendak Sang memiliki dampak minimal pada bola hitam, hanya sedikit meningkatkan suhu di sekitarnya. Saat dia menggerakkan bola itu menuju dinding ruang isolasi. Bab 924, Energi Hitam. Tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Dinding ruang isolasi menunjukkan efek yang sama seperti tangan Sang. Saat itulah Sang mendapat ide dan mengaktifkan domain entropi miliknya. Saat berikutnya, dia menghendaki dinding ruang isolasinya berubah menjadi mana netral. Dinding ruang isolasi berguncang, tapi hanya itu saja. Tidak ada mana yang meninggalkan ruang isolasi. Namun, domain entropi Sang jelas mempunyai efek. Lagi pula, jika tidak akan ada umpan balik dari dinding. Selain itu, ada hal lain. Sang menjauh dari bola hitam dan memanggil potongan biji yang dimilikinya untuk alam raja. Kemudian, Sang menghendaki biji itu berubah menjadi mana netral. Bijinya sepertinya tidak berubah pada pandangan pertama, tapi sejumlah besar natural mana benar-benar keluar darinya. Hanya saja kepadatan mana di dalam biji itu sangat tinggi. Sang dengan cepat berhenti dan menyerap mana netral untuk mengisi ulang penyimpanan mana miliknya. Lagi pula, dia tidak ingin mana netral menyentuh bola hitam. Sang sudah memperhatikan beberapa keanehan, tapi sebelum dia sempat memikirkannya, dia menyadari hal lain. Apakah bola hitam itu baru saja bergerak? Pikir Sang. Sang fokus pada bola hitam itu, dan benar saja, bola itu perlahan bergerak menuju Sang. Sang yakin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Sang memperhatikan potongan biji di tangannya. DINGG. Sang melemparkan potongan biji itu ke salah satu dinding ruang isolasi dan mulai melihat ke bola hitam itu. Seperti yang dia duga, bola hitam itu mengubah arahnya dan mulai bergerak menuju bongkahan biji. Pikiran Sang berpikir keras. Saya dapat mengekstrak mana dari objek apapun, bahkan jika objek itu lebih dari satu realem lebih tinggi dari saya. Aku bahkan bisa mengekstrak mana dari material Emperor Rank. Namun, aku tidak bisa mengekstrak mana dari biji entropi. Pasti ada mana di sana, tapi mana tidak bisa dihilangkan. Kemudian, Sang melihat ke ruang isolasinya yang lebih kecil dan lebih lemah. Yang itu hanya dibuat dengan biji peringkat ke-6.
Sang memanggil domain entropinya lagi dan menghendaki dinding ruang isolasi yang lebih lemah berubah menjadi mana netral. Dindingnya berguncang, dan sesaat kemudian, sebagian dindingnya pecah. Sang bisa melihat bola kecil mana netral dan beberapa bola energi hitam aneh yang jauh lebih besar ini. Bola mana dengan cepat menyentuh salah satu bola lainnya, dan suhu di ruang isolasi meningkat pesat karena semua bola hitam ditembakkan ke arah acak. Sang bertindak cepat dan memasukkan bola besar mana netral dan potongan biji itu ke dunia batinnya. Bola energi hitam memantul di sekitar ruang isolasi, tapi tidak ada lagi mana di dalamnya. Menarik, pikir Sang ketika bola hitam melayang di sekitar ruang isolasi. Energi hitam ini juga ada di entropi ore, tapi sama seperti Abominations, segera setelah mana di dalamnya terputus, biji tersebut berubah menjadi bola hitam ini. Sang mengumpulkan bola-bola hitam yang lebih kecil dan menyatukannya, menciptakan bola yang sedikit lebih besar, tapi bola itu tidak sepadat atau sebesar bola yang berasal dari Raja Kekejian. Sang membandingkan bola yang lebih kecil dan lebih besar satu sama lain. Kecuali perbedaan kepadatan dan volume, keduanya identik. Akhirnya, Sang mendorong bola yang lebih kecil ke bola yang lebih besar, dan keduanya bergabung tanpa masalah. Energi ini sangat tidak stabil dan meledak segera setelah menyentuh sesuatu yang bukan dirinya. Biji kekejian dan entropi berubah menjadi hal yang sama. Namun, ada satu perbedaan. Saya pikir mana mungkin berbeda. Meskipun energi hitamnya sama, mana terasa sedikit berbeda. Ini mungkin berarti mana menentukan bentuk energi hitam. Itu bisa menjadi kekejian, tapi jika berubah sedikit, itu bisa menjadi biji entropi. Merobek mana dari Raja Kekejian itu mudah, tapi mengeluarkannya dari biji entropi jauh lebih sulit. Saya rasa itu berarti kombinasi mana jenis spesifik ini dan energi hitam jauh lebih stabil dan lebih sulit untuk dipisahkan. Jika aku bisa mengubah mana di dalam kekejian, aku bisa mengubahnya menjadi biji entropi. Tunggu, apakah itu yang ingin dilakukan Lucius? Sang tiba-tiba berpikir. Jika saya mencapai alam ke-10, seberapa besar spirit sense saya? Kaisar penyihir sudah memiliki jangkauan dasar 1 juta kilometer, dan dengan 6 kali lipat spirit sense, radiusnya akan mencapai 6 juta kilometer. Aku bisa membayangkan dewa memiliki 6 indera roh di alam ke-10, dan kemungkinan besar itu cukup besar untuk mencakup seluruh dunia, termasuk lautan abadi. Jika Lucius benar-benar berhasil, dia mungkin akan menghendaki semua kekejian berubah menjadi kubus biji entropi segera setelah muncul. Itu sebenarnya akan menyelesaikan masalah kekejian. Bagian terendah di dunia memiliki kedalaman jutaan kilometer, cukup ruang untuk mengubur kubus-kubus ini dalam waktu yang lama. Selain itu, bahkan jika triliunan atau kuadriliun tahun telah berlalu, mungkin masih ada cara untuk mendorong kubus tersebut keluar dari tembok perak di ujung dunia. Sebenarnya mungkin tidak diperlukan seseorang di alam ke-10 untuk melakukan hal seperti ini. Selama seseorang mengetahui cara melakukannya, mereka mungkin dapat membuat semacam lingkaran sihir global yang dapat melakukan ini secara otomatis. Ini seharusnya berhasil. Bagaimanapun, energi hitam ini hanyalah kekuatan lain, dan kita tahu cara kerja mana. Tidak masalah bentuk apa yang akan diambilnya. Aturan yang sama harus tetap berlaku. Dan kemudian, Sang benar-benar berpikir. Dia melihat bola mengambang dan dinding ruang isolasi. Kemudian, Sang melihat ke tangan kanannya. Saat itulah dia mengingat semua kekejian yang telah dia serap. Kemana perginya energi hitam itu? Apakah aku sebenarnya terbuat dari mana? Babak 925, mana, entropi, penghancuran. Apakah Sang sebenarnya terdiri dari mana? Jawabannya tampak jelas. Bagaimanapun juga, setiap makhluk hidup terbuat dari mana. Namun, energi hitam memperlakukan tubuhnya dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada kekejian dan biji entropi. Terlebih lagi, semua energi hitam yang membentuk kekejian juga telah diserap oleh Sang. Terakhir, Sang mengingat infus garis darah. Tubuh Sang telah digantikan dengan tubuh kekejian yang telah dibentuk menyerupai tubuh lamanya. Tubuh Sang terdiri dari kekejian, dan kekejian terbuat dari energi hitam dengan sedikit mana. Jadi, Sang juga terbuat dari energi hitam ini dengan sedikit mana. Sang pada dasarnya berbeda dari semua makhluk hidup lainnya di atrium. Dan kemudian, Sang berpikir lain. Mungkinkah konsep kehidupan berhasil padaku? Dia merenung. Sang melihat lengan kirinya. Lengan kirinya sebenarnya bukan miliknya. Itu dibuat dengan mana dan pada dasarnya seperti lengan orang lain, menyatu dengan tubuh Sang. Faktanya, Sang bahkan tidak bisa mengorbankan lengan kirinya untuk entropi karena itu bukan bagian dari dirinya. Itu pada dasarnya hanyalah sebuah prostetik. Jika seseorang mengetahui konsep kehidupan tingkat 5, dapatkah mereka menumbuhkan kembali mata dan lengan kiri Sang? Mata Sang dan lengan kirinya yang lama terdiri dari mana dan energi hitam, dan orang dengan konsep kehidupan tidak mungkin mengendalikan energi hitam ini. Jadi, mereka tidak akan bisa membantu Sang dengan mata atau lengan kirinya yang hilang. Sang tidak yakin dengan jiwanya, tapi dia berasumsi bahwa jiwanya mungkin juga berbeda dari jiwa normal. Apakah Lucius memiliki kemampuan untuk menyerap kekejian? Bisakah dia menggunakan kekuatan entropi? Kaisar petir tidak melihat bukti apapun, tapi mungkin Lucius berhasil menumbuhkan kembali tubuhnya dengan konsep kehidupannya. Lagi pula, dia mungkin tidak terbuat dari energi hitam ini. Tunggu, jika Lucius tidak terbuat dari energi hitam ini, apakah dia akan memiliki kemampuan entropi?
Apa itu entropi? Saya dulu berpikir bahwa entropi berarti menyamakan segalanya dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Namun, ada beberapa hal yang berbeda. Saya tidak tahu tentang keberadaan energi hitam ini sebelumnya, dan ini menjelaskan banyak hal. Kalau tidak salah, gaya entropi mungkin sebenarnya bukan konsep entropi yang diketahui orang-orang dari bumi. Ini mungkin sesuatu yang sangat berbeda. Sejauh yang saya lihat, entropi mewakili antimateri lebih dari entropi sebenarnya. Saya kira itulah yang saya sebut energi hitam ini. Entropi energi, atau hanya entropi. Sang memanipulasi energi hitam di tangannya. Satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan entropi mungkin adalah Lucius, tetapi Sang tidak tahu nama apa yang diberikan Lucius. Ini entropi, pikir Sang sambil memanipulasi energi hitam. Ketika entropi bersentuhan dengan mana, semua energi yang tersimpan di mana dan entropi diubah menjadi kekuatan destruktif yang memusnahkan lebih banyak entropi dan mana. Kekejian dapat menyerap sedikit mana dari lingkungan sekitar dan menyimpannya. Saat mereka perlu meledak, mana menyentuh bagian entropi mereka yang tidak stabil. Sang teringat saat bola entropi bergerak menuju bongkahan biji. Entropi tampaknya tertarik pada mana, dan jika bijinya jauh lebih ringan, mungkin biji itu juga akan bergerak menuju entropi. Seperti dua magnet yang berlawanan, entropi dan mana tertarik satu sama lain. Jadi, ketika kekejian menggabungkan sedikit mana yang diserapnya dengan sebagian entropinya, seluruh keberadaannya meledak, menyebarkan entropinya ke sekeliling, dan karena dunia dipenuhi mana di mana-mana, entropi tersebut segera meledak. Mana dan entropi yang digunakan sebagai bahan bakar ledakan akan hilang selamanya, dan apapun yang terkena ledakan juga akan hilang selamanya. Tampaknya mana dan entropi diubah menjadi energi destruktif murni, yang kemudian digunakan saat menghancurkan lebih banyak mana dan entropi. Tunggu, apakah mana dan entropi benar-benar saling meniadakan? Bagaimana jika keduanya tidak lenyap namun malah menyatu menjadi sesuatu yang baru, yang kemudian meniadakan dirinya dengan segala sesuatu di sekitarnya? Sang memikirkan banyak gagasan berbeda. Saya pikir itu mungkin saja terjadi. Entropi dan mana bergabung menjadi energi yang sangat merusak, yang kemudian menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Mana tetap mana selama tidak menyentuh entropi. Entropi tetaplah entropi selama tidak menyentuh mana. Kekuatan ketiga ini tidak bisa bertahan karena ia lenyap begitu menyentuh apapun. Kekuatan ini tidak bisa ada secara alami dimanapun, dan tidak bisa disimpan. Berdasarkan biji entropi dan kekejian, saya tahu bahwa entropi dapat digunakan untuk membuat sesuatu, meskipun masih membutuhkan mana. Saya sangat yakin bahwa kekuatan ketiga ini tidak dapat digunakan untuk menciptakan apapun. Itu adalah bentuk kehancuran yang paling murni. Saya pikir begitulah saya menyebutnya. Penghancuran. Mana, bola putih, menyentuh entropi, bola hitam, dan mereka berubah menjadi kehancuran, kekuatan abu-abu dari pemusnahan murni. Tapi, apa afinitasku? Pikir Sang. Apakah afinitasku adalah kendali entropi atau penciptaan kehancuran? Saya kira tidak ada bedanya. Selama aku bisa mengendalikan entropi, kehancuran akan otomatis menyusul karena aku selalu dikelilingi mana. Setelah bertahun-tahun, Sang akhirnya berhasil memahami afinitasnya. Sang telah melihat banyak detail dari afinitasnya, tetapi hanya ketika dia telah memahami konsep afinitasnya tingkat 5 barulah dia akhirnya melihat gambaran keseluruhannya. Afinitas Sang adalah kendali atas kekuatan yang mewakili kebalikan dari mana. Bagaikan dua magnet, kedua gaya tersebut ditarik ke arah satu sama lain, dan ketika bertabrakan, keduanya akan menciptakan kehancuran. Apakah ini sebabnya kekejian ada? Pikir Sang. Kekejian adalah makhluk entropi, dan entropi tertarik pada mana. Dibandingkan dengan makhluk mana, kekejian hampir tidak memiliki kesadaran sama sekali. Itukah sebabnya mereka muncul di atrium? Mungkin, tidak ada alasan nyata mengapa mereka menyerang. Mungkin, mereka ada di sini karena mana yang menarik mereka ke sini. Babak 926, Raja Pedang Awal. Akhirnya, Sang berhenti memikirkan entropi. Meskipun Sang memiliki keinginan kuat untuk menginvestasikan banyak waktu dalam memahami entropi, karena dia yakin dia telah membuat kemajuan, dia menyadari bahwa pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang paling efisien saat ini. Sebelumnya, Sang perlu memperkuat wilayahnya. Membenamkan dirinya dalam memahami konsep sekarang akan membuang-buang waktu, karena konsep tidak akan menghindarinya. Pertama, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, dia berencana untuk memahami beberapa tujuan yang tidak penting. Baru setelah itu dia memutuskan fokus selanjutnya. Pada saat itu, entropi bisa menjadi arah yang potensial. Sang menarik bola hitam entropi ke arah dirinya dan menyerapnya. Proses ini tidak ada bedanya bagi Sang dengan menyerap mana murni. Segera setelah itu, Sang memanggil Raja Kekejian lainnya dan berusaha memprovokasi mereka untuk melawannya. Dalam beberapa menit, Raja Kekejian dengan setengah hati melancarkan serangan terhadap Sang. Abomination Lord menunjukkan kecepatan yang luar biasa, sebanding dengan Latte Beast Lord. Kekuatan fisiknya juga setara dengan Latte Beast Lord. Perlu dicatat bahwa Sang telah memanggil Raja Kekejian awal. Bahkan dengan mengabaikan domain entropinya, Early Abomination Lord memiliki potensi untuk menantang Early Mage Lord. Dengan mempertimbangkan domain entropinya, Early Abomination Lord bahkan mungkin menjadi ancaman bagi Peak Mage Lord dan Mid Mage Lord Cloud. Seorang Raja Kekejian bisa melompati satu tingkat ketika menghadapi awan. Fakta ini sangat mencengangkan dan mirip dengan seseorang yang memiliki 5 sense roh.
Setiap dewa kekejian memiliki kekuatan tempur dari 5 individu Spirit Sense. Hal ini membuat melibatkan Raja Kekejian pada level seseorang sama saja dengan bunuh diri. Para kekejian bertarung secara naluriah, menyerang dengan gigi dan cakar untuk membunuh musuh-musuh mereka. Meskipun pendekatannya sederhana, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Sang bertanya-tanya seberapa kuat sebuah kekejian dengan kecerdasan dan pengalaman tempurnya. Ketika pemikiran ini terlintas di benaknya, dia melirik lengan kanannya dengan Spirit Sense-nya. Tubuh Raja Kekejian sekuat tubuh Sang sendiri pada tingkat itu, dan mereka juga memiliki akses ke domain entropi. Dengan enggan, Sang mengakui bahwa Raja Kekejian berpotensi menyamai kekuatannya jika ia mencapai kecerdasan tingkat manusia. Kesadaran ini membuat satu hal menjadi fokus, kekejian tidak berada pada level yang sama dengan makhluk lain. Manusia dan binatang setara satu sama lain. Seorang Beast Lord bisa menjadi sekuat Mage Lord dengan pelatihan yang memadai, sebagaimana dibuktikan oleh Raja Guntur. Namun, kekejian memiliki kekuatan fisik 2 tingkat di atas binatang buas dan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kuat. Yang lebih luar biasa lagi, setiap kekejian sungguh hebat. Ini bukanlah kasus luar biasa dari kekejian yang berbakat, rata-rata kekejian sekuat ini. Semakin Sang berperang melawan mereka, semakin jelas bahwa kekejian bukanlah makhluk asli dunia ini. Segala sesuatu tentang mereka berbeda, dan kekuatan mereka melampaui makhluk biasa. Sementara dunia tampaknya menjaga keseimbangan, memungkinkan setiap jalan mencapai tingkat kekuatan yang sama, kekejian berdiri terpisah. Mereka benar-benar lebih unggul. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul mereka, apakah mereka benar-benar berasal dari dunia ini, di dalam atrium, atau berasal dari luar. Bisakah Tuhan benar-benar menghentikan mereka? Sang tidak bisa sepenuhnya yakin dengan dugaannya, tapi dia merasa yakin bahwa kekejian tidak ada secara alami di atrium. Dia sangat yakin bahwa kekejian berasal dari luar atrium dan menyerbu wilayah tersebut, kemungkinan disebabkan oleh mana yang berlimpah. Dalam pertempurannya melawan kekejian, Sang tidak mengalami kesulitan, karena senjatanya yang paling ampuh, domain entropi, tidak berpengaruh padanya, mengubah mereka menjadi binatang yang lebih kuat namun kurang cerdas. Setelah menyerap Early Abomination Lord, Sang memanggil Late Abomination Lord dan terlibat dalam pertempuran. Raja Kekejian akhir memiliki tubuh yang sekuat Raja Binatang Buas awal, dan seluruh alam berada di atas level Sang. Meskipun kekejian masih bertarung seperti binatang, perbedaan kecepatan dan kekuatan memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuh Sang. Selama beberapa tahun berikutnya, ini menjadi kekejian rutin Sang untuk meningkatkan levelnya sekaligus mengasah ilmu pedangnya. Meskipun dia belum menjelajahi tujuan Raja Prajurit yang tidak penting, Sang percaya bahwa menyempurnakan keterampilan pedangnya akan bermanfaat baginya di masa depan. Selama 500 tahun berikutnya, Sang tidak memperoleh pengetahuan baru apapun, karena itu bukanlah tujuan utamanya. Namun, dia berhasil mencapai alam Raja Pedang awal. Jika diizinkan menggunakan domain entropi miliknya, Sang berpotensi menang atas penyihir akhir Lord Cloud dan bahkan mungkin memiliki peluang kecil melawan Guntur. Tidak diragukan lagi, Sang telah melampaui mayoritas Bolt dan semua Beast Lord yang ada. Kekuatannya perlahan mengangkatnya ke puncak dunia, mencapai 5.000 makhluk teratas di atrium. Hanya beberapa ribu entitas di seluruh dunia yang lebih kuat darinya. Selama persidangan keduanya, Sang telah melawan keturunan Raja Es, tetapi saat itu, dia tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya dari Raja Es. Raja Es berada di peringkat ribuan teratas dunia, posisi yang kini hampir dicapai oleh Sang. Setelah mencapai alam Raja Pedang awal, Sang meninggalkan penghalang isolasinya dan menghubungi Amarius, menyadari bahwa permaisuri kematian kemungkinan besar telah melanggar kontraknya sekarang. Dengan dimulainya putaran perang berikutnya, Lightning Manor membutuhkan kehadirannya. Bab 927, Perang Berkembang. Ketika Sang muncul dari penghalang isolasinya, permaisuri kematian telah memutuskan kontraknya dengan 3 kerajaan musuh beberapa tahun yang lalu. Seperti yang diduga, situasinya menjadi menyusahkan. Dengan semua kontrak dilanggar, ketiga kerajaan musuh membentuk aliansi sejati. Penyihir dipindahkan antar kerajaan untuk melancarkan serangan dari perbatasan mereka, memungkinkan anggota individu untuk bergerak bebas melintasi seluruh kerajaan tanpa diserang. Ketika Sang mengetahui tentang garis depan, dia menyadari gawatnya situasi. Lightning Manor telah mengubah zona tenggara mereka menjadi benteng bagi para raja penyihir, mengantisipasi serangan kolektif dari 3 kerajaan. Meskipun penyihir leluhur yang dilemahkan oleh Sang akan menjadi pilihan logis untuk mempertahankan zona, mereka memilih Raja Penyihir, terutama karena kehadiran Sang di alam ke-7. Lightning Manor telah mulai mempersiapkan rencana ini 500 tahun yang lalu, membimbing para Raja Penyihir pertengahan untuk mencapai alam Raja Penyihir akhir, Raja Penyihir awal untuk jatuh ke alam Raja Penyihir awal, dan meminta Raja Penyihir awal untuk tidak menerobos untuk sementara waktu. Hasilnya, hanya terdapat kurang dari 200 Raja Penyihir awal dan menengah di Lightning Manor, namun lebih dari 1000 Raja Penyihir awal. Kekuatan Sang cukup kuat untuk mengalahkan Raja Penyihir awal dan pertengahan manapun, sehingga Lightning Manor tidak perlu mengerahkan banyak kekuatan pada saat itu. Dunia, Sang kembali dan menemukan musuh bergerak maju dengan cepat bersama para Mid Mage Lord, tapi dia dengan cepat mengirim beberapa dari mereka. Akibatnya, Raja Penyihir musuh menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan Raja Penyihir awal atau pertengahan dan harus beralih ke 3 level lainnya. Banyaknya Raja Penyihir awal di Lightning Manor memberikan tantangan bagi musuh. Alam Raja Penyihir Puncak,
Tempat tinggal para guru, berisiko karena kekuatannya yang luar biasa dan potensi konsekuensi dari serangan mereka. Membunuh Bolt sama dengan membunuh seorang prajurit, tetapi membunuh Thunder sama seperti melenyapkan seorang komandan. Ketiga kerajaan enggan mengorbankan Peak Mage Lord mereka yang berharga dengan 4 Spirit Sense dan lebih memilih untuk menekan Lightning Manor dengan Latte Mage Lord. Sang menahan diri untuk tidak menyerang Raja Penyihir Akhir dengan 4 indera roh untuk menghindari mengungkapkan kekuatan aslinya secara tidak sengaja. Meskipun Sang masih bisa membunuh para Raja Penyihir ini, hal itu akan membuat musuh menyadari kekuatan tersembunyinya, dan mereka mungkin akan melakukan apapun untuk melenyapkannya. Kematian Sang akan mengakibatkan kematian Kaisar Petir, sehingga tidak ada lawan bagi Raja Kematian yang disucikan, yang akan menjadi Kaisar Penyihir dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Kaisar Penyihir tidak ingin membunuh Kaisar Petir karena dia adalah seorang teman dan merupakan orang kedua di bawah komando Lucius, namun penggunaan pengarsip sebagai ancaman melemahkan niat baik mereka. Perang segera menemui jalan buntu ketika Sang menaklukkan wilayah, dan tidak ada musuh yang berani menyerangnya. Rencana ketiga kerajaan adalah mempertahankan Lightning Manor di front line dan kemudian maju dengan kekuatan penuh dari front tenggara hingga akhirnya menghancurkan seluruh kekaisaran. Namun, kemajuan terbukti sulit, dan meskipun mereka membunuh banyak Raja Penyihir, mereka berjuang untuk mendapatkan wilayah yang signifikan. Lightning Manor pada akhirnya akan kekurangan Raja Penyihir, dan pada saat itu, mereka dapat menjebak Sang dengan 4 bendera pembela, karena mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk membebaskannya. Perang, meskipun terjadi perubahan wilayah yang lebih sedikit, terus berlangsung dengan cepat, dengan adanya pergeseran tujuan. Ketiga kerajaan menggunakan bendera pembela mereka untuk Raja Penyihir Akhir tanpa ragu-ragu. Istana Penghakiman dan Kerajaan Negeri dan Langit mengerahkan bendera pembela pemimpin penyihir puncak mereka dan mengirimkan Raja Penyihir terkuat mereka untuk memastikan keefektifan bendera tersebut. Kedua kerajaan memiliki pemimpin penyihir puncak dengan sense roh 5 kali lipat pada tahap perkembangan yang berbeda. Salah satu dari mereka telah memahami 4 konsep tingkat 5 dan hampir memahami konsep tingkat 6, memposisikan mereka untuk bergabung dalam turnamen besar dan menjadi Raja Penyihir. Pemimpin penyihir puncak lainnya telah memahami konsep level 6 dan berpotensi menjadi Raja Penyihir di turnamen berikutnya. Namun, dengan umur panjang yang tersisa sekitar 4.000 tahun, pemimpin penyihir kedua memiliki opsi untuk melewatkan beberapa turnamen. Jelas sekali bahwa kedua bendera pembela ini tidak dapat digerakkan dan Lightning Manor bahkan tidak berusaha menghancurkannya. Lightning Manor memiliki Peak Mage Lord dengan Spirit Sense 5 kali lipat yang telah memahami 3 konsep tingkat 5. Meskipun Raja Penyihir ini mungkin bisa mengalahkan Raja Penyihir yang lebih lemah dari 2 Raja Penyihir, risikonya besar, dan kehilangan aset sekuat itu sama saja dengan kehilangan Raja Penyihir. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko sebesar itu. Bab 928, Perangkap. Tuan Muda Sang, bendera pembela Raja Penyihir awal telah muncul, Ratu Cahaya Bintang mengirimkan pesan kepada Sang. Sang menyadari bahwa ini adalah jebakan. Mereka tahu bahwa Sang ada di sini dan pada dasarnya Sang mampu membunuh siapapun di alam Raja Penyihir awal. Namun, musuh masih menggunakan bendera pembelanya. Jelas sekali bahwa mereka ingin memancing Sang untuk menyerang. Dari kekaisaran mana? Sang bertanya. Kekaisaran Daratan dan Langit, jawab Ratu Cahaya Bintang. Sang menggaruk dagunya sambil mempertimbangkan pilihannya. Raja Penyihir musuh telah kehilangan begitu banyak uang di tangan Sang, dan mereka telah mengenalnya selama ribuan tahun. Mereka menempatkan kekuatannya pada level yang sama dengan Mage Lord yang sangat kuat dengan 5 Spirit Sense. Sang benar-benar berbahaya, dan mereka mengetahuinya. Bahkan ketika Sang telah menyerang Raja Penyihir awal dengan Sense Roh 4 kali lipat saat mereka dipersenjatai, dia masih menang. Tapi sekarang, mereka begitu yakin sehingga mereka rela membiarkan Sang melawan seseorang yang levelnya sama dengannya. Apa rencana mereka? Bagaimana dengan Raja Penyihir mereka yang memiliki 5 indera roh? Sang bertanya. Kekaisaran Daratan dan Langit memilikinya, dan dia masih berada di dalam bendera pembela pemimpin penyihir puncak mereka. Keluarga Twilight Dash juga memilikinya, tapi dia tidak berada di garis depan. Menurut intel kami, dia baru saja memahami konsep level 5 yang kedua, yang membuatnya tidak sekuat Thunder yang lemah. Dia sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, kekuatan. Istana Penghakiman memiliki 2, salah satunya mengetahui 4 konsep tingkat 5, dan dia juga berada di dalam bendera pembela mereka. Yang lainnya relatif baru. Saya pikir dia baru mencapai alam Raja Penyihir dalam 4.000 tahun terakhir. Itulah semua Mage Lord dengan 5 sense roh yang kami ketahui. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi saya tidak yakin, kata Ratu Cahaya Bintang. Sang terus menggaruk dagunya. 2 Raja Penyihir di bendera pembela pastinya mereka berdua. Tidak ada trik, tidak ada penyamaran. Sang bertanya. Bendera. Keluarga Twilight Dash juga memilikinya, tapi dia tidak berada di garis depan. Menurut intel kami, dia baru saja memahami konsep level 5 yang kedua, yang membuatnya tidak sekuat Thunder yang lemah. Dia sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, kekuatan. Istana Penghakiman memiliki 2, salah satunya mengetahui 4 konsep tingkat 5, dan dia juga berada di dalam bendera pembela mereka. Yang lainnya relatif baru. Saya pikir dia baru mencapai alam Raja Penyihir dalam 4.000 tahun terakhir. Itulah semua Mage Lord dengan 5 sense roh yang kami ketahui. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi saya tidak yakin, kata Ratu Cahaya Bintang.
Sang terus menggaruk dagunya. Dua raja penyihir di bendera pembela pastinya mereka berdua. Tidak ada trik, tidak ada penyamaran. Sang bertanya. Aku yakin, kata Ratu Cahaya Bintang. Kami mendapatkan informasi itu dengan mengorbankan dua guntur. Sang mengangguk. Jadi, hanya dua lainnya. Entah yang baru atau yang lama. Apakah menurutmu mungkin orang dari keluarga Twilight Dust sedang menungguku? Tidak, kata Ratu Cahaya Bintang. Ada penjelasan yang lebih sederhana. Meskipun ukuran Spirit Sense menunjukkan bakat dan kekuatan seseorang yang dapat mereka capai di alam tertentu, itu belum tentu merupakan representasi yang baik dari kekuatan seseorang saat ini. Terutama ketika ada begitu banyak orang berbakat di Tuan Penyihir Dunia. Saya pikir kemungkinan besar mereka yang setara dengan Guntur telah turun 3 level untuk melawan Anda. Mungkin saja musuh Anda telah memahami 3 atau 4 konsep level 5. Di satu sisi, ini seperti bertarung dengan seseorang yang memiliki 5 sense roh yang satu level di atasmu. Terlebih lagi, mereka akan memberikan banyak senjata ampuh kepada Raja Penyihir mereka untuk menghadapimu. Sang memikirkan kemungkinan ini sejenak. Jika aku membunuh orang seperti itu, apakah ada kemungkinan kekuatanku yang sebenarnya akan terungkap? Sang bertanya. Sangat tidak mungkin, kata Ratu Cahaya Bintang. Dalam sejarah umat manusia yang diketahui, hanya ada 2 orang yang memiliki 6 indera roh. Raja Kematian yang disucikan dan Dewa Penyihir. Melihat penyihir lain dengan indera roh 6 kali lipat sudah sangat sulit dipercaya, tapi seorang pejuang. Itu sederhananya mustahil. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah kita memiliki semacam senjata rahasia yang meningkatkan kekuatan prajurit kita lebih dari apa yang bisa kita lakukan terhadap seorang mage. Contohnya, kita sudah menggunakan banyak mantra yang meningkatkan kekuatan, kecepatan, pertahanan, waktu reaksi, dan sebagainya pada prajurit kita di semua alam. Mantra ini tidak berguna bagi penyihir, kata Ratu Cahaya Bintang. Sang mengerutkan kening. Itulah pertama kalinya aku mendengar sihir ini digunakan dalam perang. Saya benar-benar tidak bermaksud untuk tidak sopan, Tuan Muda Sang, kata Ratu Cahaya Bintang, tetapi Anda bukan bagian dari pusat komando perang, jangan terlalu sering ikut perang, dan yang terakhir, Anda tidak pernah membutuhkannya, pesona ini. Gumam Sang. Dia benar. Jadi, mereka tidak akan mencurigaiku menyembunyikan kekuatanku saat aku membunuh orang itu. Sang bertanya. Kemungkinan besar tidak, Ratu Cahaya Bintang menegaskan lagi, tetapi hanya untuk memastikan, aku ingin memberikan beberapa pesona kepadamu sebelum kamu masuk. Itu harus dapat dipercaya. Sang hanya mengangguk. Sedetik kemudian, sebuah portal terbuka di belakang Sang, dan Ratu Cahaya Bintang keluar. Di bawah pengawasan semua raja penyihir musuh, dia memasang beberapa mantra yang sangat kuat pada Sang. Namun, meski semua raja penyihir bisa melihatnya, bendera pembela tidak bergerak. Sepertinya musuh percaya diri. Bagaimana jika raja penyihir terlibat? Sang bertanya. Leluhur tidak lagi sibuk dengan kontraknya, kata Ratu Cahaya Bintang. Dia sedang mengawasi perang sekarang. Sang mengangguk. Ketika Ratu Cahaya Bintang selesai memasang semua pesona pada Sang, dia terbang menuju bendera pembela. Karena musuh ingin melawan Sang, dia tidak perlu terburu-buru. Setelah beberapa detik, Sang tiba di depan penghalang dan berhenti. Benar saja, bendera pembela bintang 2 masih ada. Mereka begitu percaya diri, iya. Semua aspek Sang telah digandakan kekuatannya karena pesonanya, menjadikannya jauh lebih kuat dari biasanya. Dengan kekuatan sebesar itu, Sang Sword Connection mungkin bisa menghancurkan lebih dari 50% mana lawannya. Musuh bahkan tidak bisa melihat Sang sebelum mereka mati. Kemudian, Sang memasuki penghalang. Penghalang itu berubah menjadi keruh, dan bagian dalamnya kini terisolasi dari dunia luar. Sang dan lawannya kini menjadi 2 orang di dalam bendera pembela. Saat itulah jantung Sang hampir berhenti berdetak. Perbannya memberitahunya bahwa orang yang sangat berkuasa masih bisa melihatnya. Namun, Sang tidak bisa melihat lawannya. Lawannya terlalu jauh. Ini berarti lawan Sang memiliki spirit sense yang lebih besar darinya. Babak 929, selamat tinggal. Beberapa pemikiran langsung terlintas di benak Sang. Apakah musuh menyembunyikan diri mereka dengan baik dari indera Sang, dan mereka sebenarnya lebih dekat? Tidak, Ratu Cahaya Bintang pasti akan memberitahu Sang tentang hal itu. Pembela hampir selalu berada di tengah-tengah penghalang, dan jika bukan itu masalahnya, Ratu Cahaya Bintang akan memberitahunya. Apakah ada beberapa alat yang memperbesar spirit sense musuh? Tidak, sangat tidak mungkin. Seorang raja penyihir tidak bisa menyerang dari jarak sejauh ini. Melihat lawan tidak akan membuat perbedaan. Terakhir, intensitas perasaan yang ditransmisikan oleh perban ke Sang sangatlah besar. Namun, bahkan Kaisar pun tidak dapat melihat ke dalam penghalang tersebut. Mereka secara khusus dirancang untuk mengisolasi semua jenis spirit sense. Seberapa kuat sensasi yang dirasakan dari perban tersebut? Sangat intens. Rasanya sama kuatnya dengan saat Ratu Cahaya Bintang memandang ke arah Sang. Hanya berdasarkan perasaannya, Sang tahu bahwa ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Ini adalah seseorang yang sekuat Raja Penyihir. Apakah ini yang direncanakan musuh? Mereka mengirim Raja Penyihir untuk membunuh Sang. Tapi bagaimana caranya? Penghalang itu akan segera merasakan kehadiran Raja Penyihir dan memperingatkan pihak luar sambil menonaktifkannya. Namun, entah bagaimana,
Ketiga kerajaan berhasil memasukkan Raja Penyihir ke dalam bendera pembela ini untuk melawan Sang tanpa memberitahu bendera pembela. Kau telah menimbulkan banyak masalah, Sang mendengar dalam benaknya. Suaranya terdengar seperti orang tua. Sang dengan cepat mengambil pin dari Kaisar Petir dan mencoba menghubunginya. Tapi itu tidak mungkin. Bendera pembela terlalu bagus dalam mengisolasi lingkungan sekitar. Terlebih lagi, setiap bendera pembela dan serangan diciptakan bersama oleh beberapa Raja Penyihir, memberi mereka kekuatan yang cukup untuk menahan satu atau dua serangan dari Raja Penyihir. Mendobrak bendera itu mustahil. Terkejut, suara tua itu bertanya, aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi aku bisa melihat saat kamu menyadari bahwa ini bukan hanya pertarungan normalmu. Sang tidak menjawab. Sekarang kita punya waktu 1 minggu penuh hanya untuk kita, suara tua itu terdengar. Sejujurnya, jika kerajaan kita tidak setuju untuk tidak mengambil risiko, aku mungkin akan menggunakan waktu itu untuk menyiksamu. Sedihnya, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Sepertinya aku harus segera mengakhiri hidupmu. Sang masih mencoba menghubungi Kaisar Petir dengan pin tersebut. Dia bahkan mencoba memeriksa apakah pin itu memiliki fungsi tersembunyi. Sayangnya, Sang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terjebak di penghalang bersama Raja Penyihir, dan berdasarkan kekuatan yang dipancarkan Raja Penyihir, ini bukanlah hal baru. Ini mungkin adalah Raja Penyihir yang hidupnya akan segera berakhir karena usia tua. Seseorang seperti itu mengetahui beberapa konsep level 6. Sang bahkan tidak mengenal satu pun. Bagaimana? Sang bertanya. Maksudmu bendera pembela? Suara tua itu bertanya. Yah, bendera pembela ini kebetulan dibuat oleh ketiga kerajaan kita. Kamu harus tahu kalau bendera pembela dibuat oleh 3 Raja Penyihir dari kerajaan berbeda sekaligus, yang dipilih secara acak. Dan untuk yang satu ini, kebetulan ketiga kerajaan kita terpilih. Bukan aku sendiri yang membuatnya, tapi salah satu temanku yang membuatnya. Dia memberitahuku bahwa dia membuat bendera pembela ini kalau kita perlu membunuh senjata rahasia Kaisar Petir. Tentu saja, bendera ini tidak akan terlalu berbeda dari yang lain, atau Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir akan menyadari bahwa ini adalah bendera yang berbeda. Jadi, kami hanya mengubah 2 hal. Pertama, ia memeriksa kepadatan mana dari aura seseorang, bukan tubuh dan pikiran seseorang. Seperti ini, selama aku tidak menggunakan mana yang lebih padat dari apa yang bisa digunakan oleh Raja Penyihir awal, ia tidak akan melihat alam asliku. Tapi jangan terlalu berharap, kata suara tua itu dengan nada geli. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu hanya perlu memaksaku menggunakan lebih banyak mana untuk membela diri. Sayangnya, itu tidak benar. Soalnya, kita sudah muak berjudi. Tidak, kali ini, aku akan menyerang dengan kekuatan penuhku, hanya untuk memastikan. Aku sudah menerima kematianku. Dan hal lain yang kami ubah adalah ia akan mengingatkan orang lain di luar tetapi tidak menonaktifkannya. Jadi, meskipun Kaisar Petir segera menyadarinya, dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menghancurkannya. Kalau tidak, dia mungkin akan memukulmu. Itu berarti aku mempunyai waktu sekitar 2 detik tanpa gangguan bersamamu. Hebat bukan? Suara tua itu bertanya. Jelas sekali, Raja Penyihir tidak sedang terburu-buru, yang bisa dimengerti. Lagi pula, begitu Raja Penyihir menyerang, dia akan mati 2 hingga 3 detik kemudian. Meskipun Raja Penyihir bertindak seolah semua ini bukanlah sebuah masalah, mustahil baginya untuk tidak terpengaruh. Sang tidak yakin berapa tahun lagi yang tersisa bagi Raja Penyihir, tapi mungkin sudah lebih dari 1000 tahun. Ada kata-kata terakhir, tanya Raja Penyihir. Sang masih belum bisa melihat Raja Penyihir. Tentu saja, Sang tahu bahwa dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan diri dari musuhnya. Musuhnya adalah Raja Penyihir Puncak. Itu adalah seseorang dengan spirit sense 5 kali lipat yang 8 tingkat di atasnya. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan terakhir bagi Sang. Dia harus menggunakan entropi. Aku ingin bertemu denganmu saat kamu membunuhku, kata Sang dingin. Jika dia ingin menggunakan entropi, dia harus melihat lawannya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan merindukannya. Kamu ingin bertemu denganku? Tuan Penyihir bertanya sambil tertawa. Kesunyian, ekspresi Sang tidak berubah. Sepertinya kamu sudah merencanakan sesuatu, Raja Penyihir menyampaikan. Saya tidak yakin apa yang bisa Anda lakukan dalam situasi Anda, tapi saya rasa saya tidak akan melakukannya. Ekspresi Sang tidak berubah, tapi dia segera menggunakan beberapa langkah mana untuk menembak ke depan. Dalam sekejap, Sang mencapai pusat penghalang setelah hampir menghabiskan seluruh mana miliknya, tapi dia tidak bisa melihat Raja Penyihir dimanapun. Tentu saja, Raja Penyihir jauh lebih cepat daripada Sang, dan jika dia ingin tetap berada di luar indera roh Sang, itu tidak akan sulit. Oh wow, sepertinya itu cukup penting bagimu, Raja Penyihir menyampaikan. Kamu sedikit merindukanku. Pokoknya, saatnya kamu pergi. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam dan putih mana cahaya dan kegelapan yang kuat ditembakkan ke arah Sang. Itu terlalu cepat, Sang tidak bisa bereaksi sama sekali. Bab 930, 2 detik. Ding! Dalam ledakan yang tiba-tiba, ledakan petir terpancar dari peniti di dada Sang, langsung menetralisir serangan tersebut. Aku tahu itu, mentransmisikan Raja Penyihir, namun dia terdengar sangat tenang dan tidak khawatir. Omong-omong, itu sebabnya kami melakukan perubahan kedua pada bendera pembela. Saya bisa melepaskan sekitar 50 mantra dalam 2 detik. Mari kita lihat seberapa tangguh perisai itu.
Transmisi suara terjadi secara instan, jadi meskipun Raja Penyihir mengucapkan beberapa patah kata, hanya 1 milidetik yang berlalu. Pada saat itu, Sang merasa waktu berjalan lambat. Dia bermaksud menggunakan entropi, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi lawannya, dan serangan itu menyerangnya sebelum dia dapat bereaksi. Bahkan ketika Sang menyadari bahwa perisai petir telah memblokir serangan itu, mantra kedua dan ketiga sudah berangkat. Sebelum Sang dapat memproses bahwa perisainya telah terkena 2 kali lagi, 2 mantra berikutnya menyerang. Rentetan serangan itu begitu cepat sehingga Sang tidak dapat mengikuti apa yang terjadi sebelum serangan gencar berikutnya dimulai. Kecepatannya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Sang telah terkena lebih dari 20 mantra. Saat ini, warna penghalang telah berubah menjadi merah muda, perlahan-lahan berubah menjadi merah. Namun, hampir tidak ada orang yang menyadarinya. Mungkin salah satu Raja Penyihir telah mengamati perubahan warna, tapi mereka masih menunggu hingga bendera pembela dinonaktifkan, karena begitulah cara kerjanya. Sang hampir tidak bisa melirik pin di dadanya. Kecerahannya telah meredup lebih dari 80%, dan dia bisa merasakan bahwa perisainya sangat tipis. Dalam waktu sekitar 0,2 detik, perisai itu akan dilenyapkan. Dan kemudian, mantra berikutnya akan menyebabkan kehancuran total Sang. Pikiran Sang berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Banyak ide terlintas di kepalanya, namun langsung ditolak. Kebanyakan dari mereka berpusat pada penggunaan entropi. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Naluri awal Sang adalah menggunakan entropi untuk melawan Raja Penyihir. Namun, Raja Penyihir menyerang Sang dari berbagai arah di luar spirit sense-nya. Bahkan jika Sang memiliki kecepatan untuk bereaksi terhadap mantra, Raja Penyihir mungkin akan berpindah dari tempat itu. Memukulnya adalah hal yang mustahil. Pikiran berikutnya adalah menyerang penghalang, tapi itu menimbulkan 2 masalah lain. Pertama, penghalang itu sangat kuat, dan entropi Sang mungkin tidak cukup untuk menghancurkannya. Kedua, itu tidak akan menyelesaikan masalah Kaisar Petir yang tidak mengetahui lokasi Sang di dalam penghalang. Jika Kaisar Petir dapat menentukan posisi Sang, dia dapat melepaskan mantra terfokus langsung ke arahnya, sehingga menciptakan lubang pada penghalang dalam prosesnya. Namun saat berdiri, Kaisar Petir harus membuat lubang kecil di penghalang, memeriksa ke dalam, dan kemudian menggunakan mantra lain untuk menghadapi situasi tersebut. Itu adalah tugas yang mustahil. 0,1 detik berlalu, dan perisai petir berada di ambang kehancuran. Sang memperkirakan perisai itu hanya mampu menahan 4 mantra lagi, dan dia tahu bahwa pikirannya adalah 2 mantra di balik kenyataan, artinya 2 mantra berikutnya akan menghancurkan perisai itu. Dia harus bertindak sekarang. Sang tidak menyukai semua pilihannya, tapi dia harus memilih satu. Pada saat berikutnya, domain entropi Sang diaktifkan. Pakaiannya berubah menjadi debu hitam, dan api hitam bersinar melalui perbannya. Bersamaan dengan itu, lengan kiri buatan Sang hancur menjadi debu hitam, memperlihatkan siluet hitam sebuah lengan. Terakhir, kakinya hancur menjadi debu hitam. Saat tubuh Sang berubah menjadi debu hitam, domain entropi miliknya semakin kuat dan besar. Bang! Perisai petir hancur, dan 2 mantra berikutnya meluncur ke arah Sang. Siapa? Siapa? Sinar hitam dan putih memasuki domain entropi, menciptakan lekukan besar. Orang tua yang menembakkan mantra ke arah Sang menyipitkan matanya dan meluncurkan lebih banyak mantra. Domain entropi Sang meluas tetapi kesulitan untuk mengimbangi rentetan mantra yang mendorong dari satu sisi. Beberapa saat kemudian, bagian sekitar domain entropi membanjiri sisi yang penyok seperti air. Bang! 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 Raja Penyihir terus menyerang. Di dalam domain entropi, Sang menatap ke langit, mulutnya terbuka sambil berteriak tanpa suara. Sensasi kehampaan, perasaan akan kematian yang akan datang. Dia menghilang. Kaki dan tulang keringnya sudah hilang sama sekali. BOOOM. 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 Raja Penyihir tanpa henti menyerang Sang dengan gigi terkatup. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tapi bola hitam aneh itu hanya bisa mengimbangi upaya destruktifnya. Jika dia punya satu lagi konsep level 6, mungkin itu sudah cukup. Dia sangat dekat, hampir tidak ada jarak 2 meter antara tempat serangan mantranya dan tubuh Sang. Bersinar, Raja Penyihir menggunakan mana step dan muncul 10 meter dari Sang. Raja Penyihir memiliki rambut hitam, putih, dan abu-abu, dengan beberapa kerutan di wajahnya, dan mengenakan jubah hitam putih keluarga Twilight Dust. Detik berikutnya, 6 bola hitam putih muncul di sekelilingnya. Dan kemudian, semuanya diluncurkan secara bersamaan. B0000000000M. Seolah-olah sebuah laser raksasa menembus domain entropi Sang. Dia sangat dekat, 1 meter, setengah meter, sedikit lagi. Dan kemudian, semua yang ada di bawah pinggang Sang langsung hancur menjadi entropi. WHOOOOOM. Domain entropi, yang baru saja menahan serangan itu, berkembang dengan kecepatan yang tidak terkendali. Mata Raja Penyihir membelalak kaget dan ketakutan saat domain entropi menelannya. Dia mencoba menggunakan mana step, tetapi mantranya tidak berpengaruh. Dia mencoba 100 langkah mana dan beberapa mantra lainnya, tetapi tidak ada satupun yang membuat perbedaan. Mana shield miliknya hancur, dan di bawah ekspresi ketakutan Raja Penyihir, tubuhnya mulai berubah menjadi asap hitam. Dan dia binasa. Bang! Pada saat itu, sambaran petir yang dahsyat menembus penghalang.
Dan penghalang itu hancur berkeping-keping. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.